Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bisa berkumpul di forum yang mulia ini. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama-tama kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para santri sekalian yang terdaftar di program kelas tafsir Ramadan Produktif 1445 Hijriah. Insya Allah hari ini kita akan memulai program kelas tafsir di hari pertama dengan pembahasan surat Al-Fatihah yang insya Allah akan diampu oleh pengampu kita bersama, yaitu Ustaz Fajar Al-Faris, hafizahullahu ta'ala. Nah, yang perlu kami informasikan kepada para santri sekalian, dimohon ketika selama pembelajaran berlangsung bisa menyimak dengan baik, tidak mengaktifkan suara dan video. Insya Allah di sesi tanya jawab nanti akan kami beri kesempatan para jamaah sekalian untuk bisa bertanya kepada Ustadz, baik melalui chat maupun langsung melalui kolom suara. Nantinya ketika tanya jawab dan ada santri yang ingin bertanya melalui kolom suara, bisa raise hand terlebih dahulu. Nah, baik. Insya Allah akan kita mulai kajian yang pertama ya dengan pembahasan surat Al-Fatihah. Monggo santri bisa mempersiapkan modul yang telah atau yang telah kami bagi, yang insya Allah akan jadi pegangan Ustadz dalam menyampaikan materi pada hari ini. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu kenikmatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kajian kita, yaitu kajian tafsir Qisarul Mufassal atau tafsir ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek. Dan insya Allah pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ya, sebelumnya kita masuk kepada penjelasan kalimat tentang apa sih itu tafsir. Tafsir yang pertama maknanya adalah asyarhu wal bayan, yaitu penjelasan ya. Tafsir secara bahasa artinya penjelasan. Wastilah, adapun secara istilah, syarhu kalamillahi liyufham muraduhu ta'ala minhu, yaitu menjelaskan atau penjelasan dari kalam Allah, dari Al-Quran, agar bisa difahami maksudnya, ya, agar bisa difahami maksud dari Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an. Fayuta'u fi amrihi, dan agar bisa diikuti, ya, kemudian diambil petunjuk, ya, untuk ditinggalkan larangannya, ya, atau dijadikan ibrah dari kisah-kisah yang ada pada Al-Qur'an. Ini makna tafsir secara istilah. Kemudian istilah yang kedua ada yang namanya as-surah dengan huruf sin, atau bisa kita terjemahkan yaitu surat. Surat adalah yaitu potongan dari kitabullah yang berisi 3 ayat atau lebih. Ya, surat paling sedikit ada 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Jadi surat paling pendek di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Kautsar. Adapun surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah atau surat kedua dari urutan Al-Qur'an. Nah, kemudian makna dari Al-Fatihah. Makna dari Al-Fatihah adalah Fatihatu kulli syai' bidayatuhu. Pembuka segala sesuatu adalah permulaannya. Wa Fatihatul Qur'anil Karim alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun pembuka dari Al-Qur'an Al-Karim adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Walidha sumiyatil Fatihah. Dengan ini dinamakan surat Al-Fatihah. Walaha asma'un katsiratun minha Ummul Qur'an. Jadi surat Al-Fatihah ini tidak hanya memiliki nama Al-Fatihah saja, akan tetapi Al-Fatihah memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Ummul Quran. Allah mengatakan hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Ya, di dalam Al-Quran itu ada Ummul Kitab, induknya Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kemudian Allah juga memberikan nama sab'an minal masani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Sungguh aku telah berikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung. Begitu pula nama yang lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, "Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku pisahkan, aku bagi ya as-shalah antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Nisfuhali wa nisfuhali 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang akan dia minta. Ya, wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, tatkala hambaku berkata kepadaku alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, qala Allah asna alayya abdi, maka hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jal, maka Allah berfirman majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala, apabila hambaku berkata, wa fi riwayatin, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa hadhil ayatu baini wa baina 'abdi. Ayat ini adalah pemisah antara milikku dan milik hambaku. Ya, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ya, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fa haula'i 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Tatkala seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa haula'i 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Maka itulah bagian dari hambaku. Ya,
dan bagi hambaku apa yang telah ia minta. Nah, ini diantara nama dari surat Al-Fatihah. Nah, dalam surat Al-Fatihah, ya surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Dalam Al-Quran surat itu dibagi menjadi dua. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Para ulama khilaf ya tentang makna dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Di sini disebutkan surat Makkiyah yaitu manazala bi Makkah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah. Adapun surat Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Nah, akan tetapi para ulama khilaf. Yang pertama, surat An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini turun setelah Fathu Makkah. Dan surat ini turun di kota Makkah. Ya, akan tetapi para ulama menyebutnya surat Madaniyah. Nah, oleh karenanya surat Makkiyah itu Allahu a'lam yang rajih, yang benar maknanya adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bukan di Mekah. Tapi surat apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah, maka ini namanya surat Makkiyah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi SAW ya setelah beliau hijrah ke Madinah. Ini adalah surat Madaniyah. Ya, makanya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya, itu turun di Makkah. Ya, akan tetapi surat tersebut adalah surat Madaniyah. Mengapa? Karena surat tersebut ya turun setelah Nabi hijrah atau tepatnya pada waktu Fathu Makkah. Nah, dalam surat Al-Fatihah atau dalam kita membaca Al-Quran, kita disunahkan membaca yang pertama al-isti'adzah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-isti'adzah adalah al-isti'adzatu qaulul abdi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu ucapan seorang hamba itu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah isti'adzah. Jadi tatkala kita membaca Al-Qur'an, kita disunnahkan untuk membaca isti'adzah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk atau setan ya yang dirajam. Nah, insyaallah kita akan baca syarahnya berikut ini. Nah, a'udzu, makna dari a'udzu yaitu aku meminta perlindungan. Ya, astajiru wa atahassan. Aku meminta perlindungan agar dijauhkan. Ya, billahi ya. Aku meminta perlindungan billah kepada Allah. Allah adalah Rabbu kulli syai'. Allah adalah Rabb segala sesuatu. Dan Rabb di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesuatu itu bisa dikatakan sebagai Rabb apabila dia bisa memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama adalah dia itu Khalik, seorang pencipta. Ya. Unsur yang kedua, dia adalah Malik, seorang pemilik atau penguasa. Ya, dan unsur yang ketiga adalah huwa al-mudabbir, yaitu dia pengatur. Dan di antara pengatur adalah bisa menghidupkan, bisa mematikan, ya, memberi rizki, menurunkan hujan dan yang lainnya. Jadi kata Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya sesuatu bisa dikatakan Rabb jika memiliki 3 unsur, yaitu mencipta, memiliki dan mengatur. Ya, mencipta di sini maksudnya apa? Ya, mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita misalkan menciptakan pesawat, menciptakan motor, menciptakan kamera, itu sejatinya bukan menciptakan, tapi tahwilus syai' ila syai'in akhar. Yaitu mengubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Mengapa?
kamera terbuat misalkan, atau motor terbuat dari besi. Besi sudah ada di bumi. Ya, tinggal merangkainya. Nah, tinggal membentuk-bentuk. Itu namanya ya bukan menciptakan, yaitu merubah sesuatu yang dari bentuk semula ke bentuk yang lain. Jadi pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, asyaiton. Apa itu syaitan? Asyaiton yang dimaksud syaitan dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini adalah iblis laknatullah alaih. Yaitu iblis semoga Allah melaknatnya. Ya. Mengapa tatkala kita membaca Al-Qur'an harus membaca isti'adzah? Agar tatkala kita membaca Al-Qur'an itu tidak digoda, tidak diganggu oleh iblis, oleh syaitan. Ya, oleh karenanya para ulama tetap menasihatkan walaupun di HP kita itu ada ya mushafnya, tapi yang afdal tetap ya, yang afdal tetap membaca Al-Qur'an melalui mushaf. Mengapa kalau kita membaca Al-Qur'an melalui mushaf tidak ada pengganggunya? Kalau kita membaca Al-Qur'an melalui gadget, melalui HP, itu ada pengganggunya. Misalkan WA masuk ya, atau notifikasi yang lain masuk. Jadi sehingga dapat memutus ya tilawah kita. Kan di mode terbang bisa. Naam, akan tetapi hati kita selalu gatel. Ini hati kita itu biasanya masih tergerak ketika membaca, bosan ingin buka yang lainnya. Mengapa? Karena menunya banyak di gadget kita. Nah, jadi asyaiton pada ayat ini adalah maknanya adalah iblis, ya, yaitu iblis adalah ya orang yang makhluk yang pertama kali membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis enggan untuk bersujud. Ya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Ya, kecuali iblis dia enggan untuk bersujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian makna ar-rajim. Ar-rajim adalah maknanya al-marjum. Al-marjum yang dirajam ya. Al-marjum yang dirajam. Kalau diterjemahkan yang terkutuk ya. Tapi makna rajama artinya romia, itu melempar, yang dilempar. Ar-rajim maknanya al-marjum yang dilempar, yang dilempari. Ya. Al-mub'adu al-matrudu min kulli rahmatin wa khairin. Ya. Adapun maksud dalam ar-rajim di sini adalah yang dijauhkan ya dari segala rahmat Allah dan dari segala kebaikan. Jadi iblis itu tidak ada kebaikan sama sekali. Subhanallah, tatkala kita baca, kita merenungi surat Al-Hijr ya. Surat di awal juz 14. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang iblis secara detail. Ya, tatkala iblis enggak mau disuruh untuk bersujud, Allah tanya, "Mengapa engkau enggak mau sujud?" Iblis mengatakan, qala lam akul li asjuda li basyarin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun. Wahai Allah, aku enggak mau sujud ya, kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah yang telah dibentuk. Kemudian Allah mengatakan fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, keluar kamu dari surga, sesungguhnya kau adalah orang yang termasuk makhluk yang terkutuk, makhluk yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis mengatakan, qala fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Rabbi, tangguhkanlah, hidupkanlah aku sampai hari kebangkitan. Qala fa innaka minal munzirin. Ya, sesungguhnya engkau wahai iblis termasuk makhlukku atau termasuk makhluk yang dihidupkan sampai hari kebangkitan nanti. Bayangkan, lihat, iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia berdoa kepada Allah dikabulkan doanya. Bagaimana dengan kita yang kita itu muslim, yang kita beribadah kepada Allah, maka perbanyak doa dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap berdoa, enggak ada ruginya kita berdoa. Enggak ada ruginya. Nah, kemudian Allah mengatakan ila yaumil waqtil ma'lum, kepada waktu yang telah ditentukan. Iblis lihat bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabbku, ya, sebagaimana engkau telah bengkokkan aku, kata iblis, ya, aku akan memperindah
amalan-amalan manusia di bumi, dan aku akan bengkokkan pula mereka semua. Kemudian Iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Mukhlas di sini yang diikhlaskan. Dalam riwayat lain mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Ya, orang-orang yang ikhlas. Nah, jadi iblis berjanji untuk membengkokkan kita. Bahkan dalam surat Ali Imran dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين. Aku akan datangi dia dari depan, enggak bisa dari belakang, enggak bisa dari kanan, enggak bisa dari kiri. Ya, fala tajidu aktsarhum syakirin, dan engkau akan dapati kebanyakan dari hambamu itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur kepadamu wahai Allah. Nah, ini janjinya iblis. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syaitan atau setan secara umum itu, kalau ini secara khusus ya, maknanya iblis itu dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, secara umum setan itu adalah sifat, ya, sifat buruk atau sifat tercela. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Ya, orang yang atau jin yang kafir itu adalah setan. Begitu pula manusia yang kafir, yang mereka itu menentang dari jalan Allah atau menentang atau mencegah seseorang untuk beribadah kepada Allah, maka dia adalah setan dari golongan manusia. Allahu a'lam. Nah, kemudian kita masuk ke makna al-basmalah. Ya, al-basmalatu qaulul 'abdi bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah itu adalah, basmalah itu adalah ucapan seseorang bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-ismu ini adalah lafaz yang dijadikan, ya, dengan al-ismu bil bi, ya, dengan, kalau kemudian ismun adalah lafaz yang dijadikan tanda atas sesuatu yang dinamai. Ya, dengan itu seseorang itu bisa, sesuatu itu bisa dikenali dan dibedakan. Misalnya, ya, ini adalah namanya mikrofon, ya, dan ini adalah namanya bendera. Nah, itu adalah isim atau al-ismu. Nah, kemudian Allah, apa makna dari Allah? Allah adalah ismun alamun ala dzatir rabbi tabaraka wa ta'ala yu'rafu bihi, yaitu adalah nama alam yang sudah diketahui, ya, dari nama Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabb adalah pencipta, pemilik, dan pengatur. Dan ia sudah diketahui. Ya. Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya adalah ismun min asma'illah mushtaqun minar rahmah dalun ala kathratiha fihi ta'ala. Nama Ar-Rahman itu adalah nama yang diserap dari kata Ar-Rahmah, yaitu penyayang atau kasih sayang, yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah atau kasih sayangnya Allah itu sangat luas, ya, sangat banyak, baik kepada orang kafir maupun kepada orang yang beriman atau orang muslim. Ya, kalau seandainya orang kafir itu tidak mendapatkan, ya, rahmannya Allah, maka orang kafir akan mati mereka, atau orang kafir semuanya akan terhina di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, jadi rahmatnya atau kasih sayangnya di dunia itu meliputi orang kafir maupun orang musyrik. Ya, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka ujian. Apakah dengan kesenangan dunia ini mereka justru semakin bersyukur atau justru semakin kufur. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah juga sama, diambil dari kata Ar-Rahmah, ay dzur rahmatil wasilah, yaitu Allah yang memiliki kasih sayang al-wasilah,
yang khusus ya, khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanallahu bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang-orang mukmin ya ar-rahim, yaitu berkasih sayang. Jadi bedanya kalau ar-rahman itu kasih sayangnya di dunia ya, kalau ar-rahim itu kasih sayangnya di akhirat, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, makna basmalah, adapun makna dari basmalah yaitu aku memulai bacaanku dengan mengharap keberkahan, ya tabarruk, ya, kita tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna, di antara dengan basmalah ini. Ya, aku memulai bacaanku dengan mengharap keberkahan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, disertai meminta pertolongan kepadanya. Jadi tatkala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sejatinya kita ya mengatakan dengan menyebut nama Allah aku membaca Quran. Misalkan kita lagi melepas baju, dengan menyebut nama Allah aku melepas baju. Ya, dan kapan kita disunnahkan untuk membaca al-basmalah ya dalam membaca Al-Qur'an, yaitu pada semua atau di awal surat. Semua awal surat kita disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah tidak ada bismillahnya. Mengapa? Sebagian ulama mengatakan karena surat At-Taubah adalah lanjutan dari surat Al-Anfal. Ya. Nah, kemudian disunnahkan pula seseorang membaca bismillah, yaitu tatkala dia sedang makan. Ya, dia makan membaca bismillah. Ya, misalkan seseorang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Ya, akan tetapi afdalnya kita membaca Bismillah saja. Mengapa? Nabi SAW yang memerintahkannya. Ya, kalau Bismillahirrahmanirrahim, para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, akan tetapi afdalnya Bismillah saja. Jadi kita mau makan Bismillah. Sebagaimana kita mau berbuka, ya, ketika kita mau berbuka, kita baca Bismillah. Ya, kita ketika mau makan kurma, Bismillah, kemudian kita makan. Ya, setelah kita makan, kita minum sedikit, baru kita berdoa, Zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bukan kita membaca dulu. Ya, kita membaca Zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu, setelah itu kita makan, itu keliru. Ya, yang benar gimana? Kita baca Bismillah, kita makan, setelah kita makan kita baca doa Zahabadh-dhama'u wa batallatil 'uruqu dan seterusnya. Nah, begitu pula tatkala kita mau melepas atau memakai pakaian, kita juga disunahkan untuk membaca Bismillah. Yaitu karena penutup atau penghalang aurat kita dari mata-mata jin itu dengan Bismillah. Ya, mau keluar masjid, mau masuk masjid, ya, naik kendaraan, itu semua membaca Bismillah. Bahkan diriwayatkan, ya ini saya garis bawahi, diriwayatkan ala sihhati tamrid, kalau diriwayatkan itu maksudnya adalah hadis ini sebagian ulama mendhaifkan. Ya, Nabi SAW mengatakan diriwayatkan ya, ini riwayat yang lemah. Ya, kullu amrin dzibalin ya la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Semua amal kebaikan, ya, semua amal kebaikan yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus. Ya, ini hadis ini akan tapi dhaif. Tapi maknanya Allahu a'lam, ya, bisa jadi maknanya benar. Baik. Kita lanjutkan. Kita masuk pada bacaan yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin artinya adalah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Al-wasfu bil jamil, yaitu sifat ya yang sifatnya itu indah. Sifat yang menyifati keindahan. Watsana'u bihi 'alal mahmud, yaitu memuji ya dengan kata alhamdu itu kepada sesuatu yang dipuji, ya, atau kepada sesuatu yang terpuji. Dzil fadaili wal fawadil, ya, yang memiliki keutamaan yang banyak. Ya, kal madah, seperti memujinya, wasyukur, begitu pula dengan bersyukur.
Ya, dan syukur ini ada 3. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya bersyukur kepada Allah itu ada 3. Ya, yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, yaitu bersyukur dengan hati kita mengakui bahwasanya nikmat yang kita dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita cinta kepada Allah. Tatkala kita cinta kepada Allah itu sejatinya kita bersyukur kepadanya. Ya. Kemudian syukur yang kedua adalah syukur dengan ucapan. Ya, dengan kita memujinya, kita mengucap alhamdulillah tatkala mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini juga bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu syukur bil jawarih, yaitu syukur dengan anggota badan, yaitu dengan kita melakukan ketaatan kepadanya, meninggalkan kemaksiatan, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur." Ya, i'malu, beramallah kalian wahai keluarga Daud, ya syukron sebagai bentuk syukur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syukur itu juga dengan amalan. Nah, lillah yaitu hanya kepada Allah. Alhamdulillah yaitu segala puji ya lillah hanya kepada Allah. Yaitu lillah di sini ya huruf jar yang bermakna istihqaq, yaitu satu-satunya yang berhak. Ya ini Allah Subhanahu wa taala berhak atas semua pujian. Ya, Allah adalah nama atas zat Rob. Ini Rob kita ulang lagi, Rob itu ya harus bisa mencipta, memiliki dan mengatur. Nah, kemudian Ar-Rabb. Ya, kita sudah jelaskan tadi Ar-Rabb yaitu seorang yaitu zat yang mencipta, yang memiliki dan mengatur. Di antara memiliki, menguasai ya, mengatur di sini maksudnya apa? Yaitu bisa mematikan, menghidupkan, memberi rizki, ya, dan ini harus yang bisa memiliki, hanya yang bisa melakukan semuanya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita berdoa, ya tatkala kita lagi dalam keadaan genting apapun, ya maka kita berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ya itu tidak mau dalam hal doa ini itu diselewengkan kecuali hanya kepadanya saja. Ya, diselewengkan kepada selain Allah itu enggak boleh. Ya, Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kamu itu berdoa kepada Allah ya dan juga kepada selainnya. Dan ini merupakan kesyirikan akbar. Di antaranya apa? Kita berdoa meminta kepada penghuni kubur. Meminta kepada penghuni kubur ini merupakan syirik akbar. Ya, misalkan kita meminta kepada penghuni kubur, ya wahai wali fulan, tolonglah aku. Ini enggak boleh. Ya, mengapa? Karena dia itu tidak mampu. Allah mengatakan dalam surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Jika kalian itu berdoa kepada orang-orang yang mati, ya mereka enggak akan dengar doa kalian. Kemudian Allah mengatakan, oke lah kalau seandainya mereka mendengar, mereka enggak mampu untuk untuk mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti ya mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Nah, ini Allah menyebutkan bahwasanya berdoa kepada orang yang mati itu kesyirikan dalam surat Fatir. Nah, kemudian al-alamin adalah jamak dari alam. Alam adalah semua makhluk, semua makhluk Allah itu termasuk bagian dari alam. Ya, Allah adalah pencipta. Selain dari Allah itu adalah alam. Arsy alam, langit alam, manusia alam. Semuanya adalah alam, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala itu tunduk kepadanya. Ya, tunduk atas perintahnya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Nah, kita masuk pada makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya.
Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah kita jelaskan maknanya pada bismillah, ya, yaitu yang mana Ar-Rahman adalah zat atau sifat Allah, nama Allah dan sifat kasih sayang yang sangat luas, ya, yaitu di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada orang kafir, kepada orang muslim, kepada orang bermaksiat, kepada orang yang beriman, ya ini hanya di dunia. Kalau di akhirat itu Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala itu hanya ar-rahimnya saja. Ya, wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan hanya kepada orang-orang yang beriman Allah itu, ya, berkasih sayang nanti di akhirat. Ya. Nah, dan syarat untuk mendapatkan, untuk memasukkan syarat untuk kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah rahimnya Allah tadi. Nah, kita tidak bisa mendapatkan surga kecuali dengan rahmat Allah. Surga itu nggak cukup kita beli dengan amalan kita. Ya, surga itu kita diwarisi, ya. Ya, alladzina yarithunal firdaus, Allah mengatakan hum fiha khalidun, yaitu manusia-manusia, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu ciri-cirinya orang yang beriman itu mereka itulah yang akan masuk yang mewarisi surga firdaus. Ya, diwarisi. Ya, bukan kita membeli dengan amal kita. Ya, kita beramal sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepadanya, kita mengharap surga kepadanya, kita mengharap pahala darinya, ya. Ini agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita di akhirat kelak. Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Malik, ya, di sini dalam ilmu qiraat dalam surat Al-Fatihah ini pada kata Maliki yaumiddin, qiraah Hafs, qiraah Syu'bah, ya, qiraah dan qiraah di antaranya dari Al-Kisai itu mereka membaca panjang Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin itu maknanya dipanjangkan, ya. Adapun qiraah Hamzah, qiraah Khalaf, ya, itu dibaca Maliki yaumiddin, ya, dipendekkan huruf mimnya. Malik, ya, Malik yaitu sahibul mulk al-mutasarrif kaifa yasha. Malik adalah pemilik kerajaan yang apa? Yang bisa yang mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Itu kata Malik. Ya, orang memiliki misalkan seseorang memiliki kerajaan, maka dia lebih berhak untuk mengatur kerajaannya. Begitu pula Allah, walillahil matsalul a'la. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi ini. Ini Allah lebih berhak, ya, untuk mengatur, untuk menetapkan syariat. Jadi jangan sampai kita di dalam hati kita terbesit untuk mengajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya hukum waris. Ya. Wanita mendapat setengah, laki-laki dapat 1 bagian. Ini kan nggak adil, ini menurut kita, menurut orang-orang. Akan tapi menurut Allah itu adil. Jadi jangan kita itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah lah yang memiliki kita, Allah yang memiliki agama ini, Allah yang memiliki dunia ini. Terserah Allah. Allah mau ngapain. Ya, Allah sampai mengatakan kul atu'allimunallaha bidinikum. Ya, katakan, apakah kau ingin ngajari Allah dengan terhadap agama kalian? Ini kadang orang-orang itu berpikir seperti itu. Ya. Kemudian juga berpikir, kenapa kok wanita itu harus berjilbab? Harus menutup auratnya semua, harus pakai pakaian yang lebar, tidak membentuk tubuhnya. Ya, itu terserah Allah. Allah yang memiliki syariat. Sedangkan laki-laki itu ya auratnya dari pusar sampai lututnya saja. Ya, itu terserah Allah. Ya, kita nggak berhak untuk mengatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, adapun Malik, ya, adapun kata Malik mimnya pendek yaitu artinya Dzul Sultan Al-Amir An-Nahi Al-Mu'ta Al-Mani bila mamani wala manazi'. Yaitu raja yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, melarang, memberi, menahan tanpa ada yang mampu mencegah dan menolaknya. Jadi kita membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin itu diperbolehkan. Ya, akan tetapi perlu digarisbawahi, kalau kita membaca Al-Quran riwayatnya riwayat Hafs,
maka kita wajib membacanya dengan memanjangkan agar tidak tercampur ya dua qiraat atau lebih. Ya, jadi kalau kita membaca surat yang kita baca hafaz itu apa Ustaz? Hafaz itu yang Quran yang tersebar di Indonesia itu Quran hafaz semua. Ya Quran yang antum baca saat ini semuanya adalah riwayat hafaz. Ya, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin hakadha. Ya, seperti ini. Ini adalah riwayat hafaz. Ya, kalau riwayat yang lain mungkin Maliki Yaumiddin seperti itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Yaumuddin, hari pembalasan. Hari pembalasan adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Ya, yaumuddin artinya hari pembalasan. Yaitu wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Haitsu yujzallahu kullu nafsin ma kasabat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan haitsu yujzallahu kulla nafsin ma kasabat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas pada hari itu setiap manusia, setiap jiwa atas perbuatannya di dunia. Ya, jadi tatkala kita membaca Maliki Yaumiddin, ya itu sejatinya kita itu mengagungkan Allah. Ya, sebagaimana dalam muqaddimah tadi Allah mengatakan qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat, aku bagi Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku dua bagian. Ya. Allah ketika Maliki Yaumiddin majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku, hambaku telah menyanjungku. Ya, bahwa dia pemilik segala sesuatu di hari kiamat, di mana tidak ada satu jiwa pun yang memiliki apapun selain kepemilikannya pada hari kiamat tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada beberapa faedah dari ayat ini. Ya. Faedah yang pertama adalah annallaha ta'ala yuhibbul hamd. Falidha maka dari itu hamida ta'ala nafsahu wa amara ibadahu bihi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala itu mencintai pujian. Oleh karena itu Allah memuji dirinya dan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk memujinya. Ya, kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu termasuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang kedua yaitu annal madah yakunu limuqtadin. Bahasanya pujian itu memiliki konsekuensi. Ya. Jika tidak demikian, ia merupakan pujian yang batil. Jadi seorang memuji sesuatu itu, yang dipuji itu memiliki ada konsekuensinya. Itu ketika Allah memuji dirinya, dia menyebut konsekuensinya, yaitu dirinya adalah Ar-Rabb. Ar-Rabb yaitu Rabb, pengatur, pencipta, pemilik dan pengatur seluruh alam. Kemudian Ar-Rabb, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya. Allah juga memiliki sifat Ar-Rahim, ya, yang kasih sayangnya itu hanya untuk orang-orang beriman di surga nanti. Ya, Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menjadi orang yang kurang mampu ya ikhwah. Ini nasihat kepada diri Anda sendiri dan kepada kita semua. Tatkala kita terlilit misalkan hutang atau tatkala kita kekurangan, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah dengan dua syarat. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua syarat. Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan syarat kalian yakin doanya dikabulkan. Jangan coba-coba. Coba-coba itu bagaimana? Wis pokoknya aku berdoa dikabulkan, ya terserah, enggak dikabulkan, ya terserah. Nah, ini namanya enggak yakin Allah ngabulkan. Ya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ketahuilah, ya berdoalah kepada Allah, sesungguhnya Allah berdoalah kalian kepada Allah dengan yakin doamu dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan seseorang ya doanya, yaitu orang yang lalai dan tidak yakin doanya dikabulkan.
Ya, jadi tatkala syarat untuk dikabulkan oleh doa kita adalah dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabulkan doa kita dan kita tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ya, masuk ke ayat berikutnya. Yaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya, ini sebuah dhamir atau kata ganti, ya, nasab, yang merujuk kepada satu pihak yang diajak bicara, yaitu al-mukhatab, yaitu kepada Anda. Ya, artinya Anda atau engkau. Iyyaka, hanya kepadamu saja. Iyyaka na'budu, ya. Na'budu ay nuti'u ma'a ghayati dzul. Aku mentaatimu, ya. Aku mentaatimu ya Allah dalam puncak kerendahan diri, mengagungkanmu dan mencintaimu. Ya, adapun kalimat iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah di sini, ya, ay na'buduka wahdaka ya Allah. Ya, aku hanya menyembahmu saja ya Allah, bukan kepada selainnya. Ya, di antara bentuk ibadah, yaitu yang pertama adalah doa. Doa ini merupakan ibadah, puncaknya ibadah adalah doa. Ya, jangan sampai seseorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau meminta pertolongan kepada nanti insya Allah ada perinciannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh. Ya, berdoa kepada selain Allah tidak boleh. Kemudian menyembelih. Enggak boleh kita menyembelih. Itu tujuannya untuk, ya, untuk jin misalkan. Enggak boleh untuk selain Allah. Jadi menyembelih itu ada 3 kata Syekh Utsaimin. Yang pertama adalah menyembelih taqarruban ilallah, menyembelih, ya, yaitu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sebagai kurban. Ini tidak boleh diselewengkan, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua adalah menyembelih untuk dimakan. Ini boleh. Menyembelih untuk dimakan itu boleh. Ya. Dan yang ketiga adalah menyembelih untuk mengagungkan orang. Misalkan ada seseorang yang petinggi, ada orang kepala suku datang disembelihkan ayam, akan tapi ayamnya tidak dimakan. Tapi hanya berkorban untuk dia, walaupun dia masih hidup, ini tidak diperbolehkan, dan ini syirik akbar. Ini tidak boleh dilakukan, ya, berkaitan dengan ibadah. Nah, dan juga termasuk kita merendahkan diri termasuk ibadah. Maka kita jangan sampai merendahkan diri kita di hadapan manusia. Ya, kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan. Ya, jangan sampai kita minta-minta, ya, kita mohon maaf ngemis, itu merendahkan diri kita. Tidak boleh. Ya, kita kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna yang berikutnya nasta'in. Nasta'in di sini maknanya adalah kami meminta pertolonganmu dalam mentaatimu. Dan isti'anah, ya, hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Qaul Mufid, beliau menerangkan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan itu, ya, apabila kepada Allah itu disyariatkan. Dan itu merupakan ibadah, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini termasuk pengagungan kepadanya. Mengapa? Tatkala kita meminta pertolongan kepada Allah, sejatinya yang pertama adalah kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah itu maha besar, Allah itu maha segalanya. Ya. Dan tatkala kita meminta kepada Allah, berarti menyatakan bahwasanya diri kita itu, ya, makhluk yang butuh kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta pertolongan kepada selain Allah, di sini ada 2, ya, ada syaratnya. Meminta pertolongan kepada makhluk, ya, itu ada syaratnya. 3 syarat ini harus terpenuhi tatkala kita meminta pertolongan kepada makhluk. Syarat yang pertama adalah makhluk tersebut ada dan hidup atau di hadapan kita. Ya, yang pertama makhluk tersebut ada, manusia tersebut ada di hadapan kita, hadir di situ. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, orang tersebut hidup, bukan orang mati.
Dan syarat yang ketiga, tatkala kita meminta pertolongan kepada Allah, kepada manusia, itu orang tersebut atau orang yang kita mintai pertolongan itu mampu untuk menolongnya. Ya. Kalau salah satu dari tiga hal ini tidak terpenuhi, maka kita tidak diperbolehkan meminta pertolongan kepada makhluk. Ya, misal seseorang dia hidup, ya, dan dia mampu, tapi dia saat ini tidak ada. Ya, kita meminta pertolongan, misal kita manggil. Ya, ini kalau telepon, ya kalau telepon itu dihukumi ada, hadir dia. Ya, tapi ini nggak ada. Kita meminta, misalkan minta tolong. Ya, Bapak tolong aku, Bapak tolong aku. Kita dalam di hutan, kita sendirian, nggak ada orang. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus kita minta tolong kepada Allah. Ya, atau bisa kita minta tolong kepada Pak Presiden, misalkan Pak Presiden, Pak Jokowi tolong aku. Padahal di situ nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Ya, ini tidak boleh. Ini merupakan kesyirikan. Kenapa? Karena dia meminta pertolongan kepada yang pertama zat yang tidak ada di hadapannya. Kemudian tentu tidak mampu, ya, tentu tidak mampu. Nah, atau contoh orangnya hidup, ya, orangnya ada, akan tetapi dia tidak mampu, maka kita jangan meminta tolong kepadanya. Mengapa? Karena menghinakan diri kita. Atau mungkin kita justru berbuat merendahkan orang yang kita minta tolong. Misalnya, ya, misalnya kita minta tolong untuk mengangkatkan galon, misalkan, atau mengangkatkan sesuatu. Ya kita tahu, mohon maaf sekali ini bukan maksud menyinggung. Ya kita tahu di hadapan kita itu ada orang hidup lagi, kemudian dia mohon maaf sekali, dia mohon maaf tidak punya tangan. Ya, bagaimana kita meminta tolong kepada dia? Tidak boleh. Ya. Kalau kita minta tolong kepada dia berarti ya kita sejatinya merendahkan dia. Ini tidak boleh. Atau menghinakan diri kita. Nah, kita lanjutkan. Atau kita minta tolong kepada ya orang yang mati. Orangnya nggak ada. Kemudian orangnya sudah mati. Pasti tidak mampu. Nah, ini merupakan kesyirikan akbar. Tidak boleh. Ya, merupakan kesyirikan akbar. Nah, di sini ada beberapa faedah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengajari kita bertawasul kepadanya ya dengan memujinya. Ya, kemudian yang pertama faedahnya adalah adab berdoa. Ya, di mana orang yang berdoa itu disunnahkan untuk mengawali doanya dengan membaca alhamdulillah. Ya, kemudian kita mengagungkan Allah dan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita berdoa. Jadi tatkala kita berdoa, kita alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita mengucapkan salawat, assalatu wassalamu ala nabiyina ya Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, atau alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, itu juga diperbolehkan. Kemudian kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau salawat itu bisa diakhirkan juga boleh. Nah, intinya dalam berdoa itu adabnya adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian faedah ayat yang kedua adalah tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh meminta tolong kepada selainnya. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, ya, tidak boleh kita meminta tolong kepada selain Allah, itu ada perinciannya. Kita minta tolong kepada makhluk, yaitu ada perinciannya. Ada yang diperbolehkan, sebagaimana kita minta tolong ambilkan ini dan itu, masa tidak boleh? Boleh, ya. Tapi ada perinciannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ai ihdina maknanya adalah arsyidna wa adim hidayatana. Ya Allah, tunjukilah kami dan jadikanlah petunjuk tersebut senantiasa ya bersama kami. Tatkala kita berdoa, tatkala kita sholat, hendaknya kita itu ya lebih fokus pada ayat ini. Ya, kita benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa benar-benar minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sirat yaitu jalan, yang mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengantarkan kepada surga.
Ya, al-mustaqim yaitu jalan yang lurus, yang tidak bengkok dari kebenaran, ya, dan petunjuk. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya, itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang apa? Jalan yang lurus itu kita jelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat ini adalah jalannya para nabi. Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat An-Nisa, yaitu wa may yuti'illaha war rasul faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur keimanannya, wasyuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi tatkala kita mentaati Allah dan Rasul, sejatinya kita telah menapaki jalan yang orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Nah, kita baca, ya. Alladzina an'amta alaihim, mereka adalah para nabi. Ya, kita sudah jelaskan tadi, ya, orang-orang yang jujur dalam iman, orang yang mati syahid, orang yang soleh, ya, dan masing-masing dari mereka Allah beri nikmat iman dan mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah dari ayat ini adalah, ya, al-i'tirafu bin ni'mah, yaitu mengakui nikmat. Kita ketahui bahwasanya nikmat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib bagi kita itu untuk bersyukur kepadanya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, Allah mengatakan kalau kalian itu bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Ya, syukur sudah kita jelaskan tadi ada 3, ya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian itu, ya, kufur, enggak mau bersyukur kepada Allah, maka azabku sangat pedih, yaitu neraka. Ya, dan Nabi Musa mengatakan waqala Musa kepada Bani Israel, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ya, Musa mengatakan, kalau kalian wahai Bani Israel dan seluruh manusia yang ada di bumi itu kafir semua, maka fa innallaha laghaniyyun hamid. Allah itu tetap maha kaya. Allah itu tetap terpuji. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah tidak menambah kemuliaan Allah. Ya, dan kita enggak beribadah kepada Allah, kita tidak mengurangi kemuliaan Allah. Kita beribadah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ya, Allah memerintahkan kita beribadah, kita ibadah. Nanti Allah akan balas kita dengan surganya. Kalau kita kufur, Allah enggak terkurangi kemuliaannya. Ya, kita yang rugi sendiri, nanti kita akan mendapatkan api neraka wal iyadzubillah. Nah, ya. Kemudian faedah ayat yang kedua yaitu meminta teladan yang baik. Ya, teladan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita itu mengaku cinta Allah, mengaku cinta Nabi, baca ayat ini dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan dirinya mencintai Allah, yang mengatakan dirinya mencintai Rasulullah. Ya, bagaimana cara cintanya? Fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Agar Allah cinta kepada kita, kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini kalau kita mengaku cinta Allah, maka kita harus mengikuti Nabi SAW. Bukan hanya sebatas di mulut saja. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Nabi, tapi na'udzubillah min dzalik, kita sholat aja malas, ya,
masih minum minuman keras, ya nggak mau menutup aurat, ya kita masih melakukan riba dan masih melakukan larangan yang lain atau nggak taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang palsu. Nah, kemudian kita masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, ghair yaitu artinya lafaz yang digunakan untuk mengecualikan atau lafaz istisna. Dalam ilmu bahasa Arab namanya istisna, yaitu lafaz yang digunakan untuk mengecualikan, seperti illa yang artinya kecuali atau selain. Ya, al-maghdubi alaihim yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah atas kekafiran mereka, ya, dan pengrusakan mereka seperti kaum Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu dimurkai. Ya, mengapa? Karena orang-orang Yahudi itu mengetahui hak, mengetahui kebenaran, ya, sebagaimana mereka mengetahui seperti mengetahui anak-anak mereka. Maksudnya apa? Mereka tahu kalau ini benar, tapi nggak mau melakukannya. Allah murka. Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kepada orang-orang yang mengatakan tapi dia nggak mau mengerjakan. Ini nasihat kepada diri anak sendiri dan kepada kita semua. Ya, agar kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Ya. Agar kita tidak seperti orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tapi nggak mau amal. Ya. Kita tahu bahwasanya mohon maaf rokok itu haram, tapi kita masih merokok. Kita tahu riba itu haram, tapi kita masih bermuamalah dengan riba. Ya, kita tahu bahwasanya misal mencuri itu haram, tapi masih ada yang mencuri. Ya. Atau kita tahu bahwasanya menghalang-halangi seseorang dari jalan Allah itu dosa, tapi masih menghalang-halangi. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian Allah mengatakan waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat ini atau orang yang salah jalan ini? Adalah orang-orang Nasrani. Mengapa orang-orang Nasrani sama Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai orang-orang yang sesat atau orang yang salah jalan? Mereka kebalikan dari Yahudi. Kalau orang Yahudi mengetahui hak, mengetahui ilmunya tapi nggak mau mengamalkan, justru menolak. Sedangkan orang Nasrani kebalikannya, dia beribadah akan tetapi beribadahnya tanpa didasari ilmu. Maka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sesat. Allah mengatakan qul a'unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, ya, maukah kalian aku tunjuki orang-orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang ya sia-sia amalnya di kehidupan dunia. Allah mengatakan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ya, mereka itu menyangka bahwasanya amalan mereka itu adalah amalan yang paling baik. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau oleh karenanya orang Islam yang benar itu beribadah di atas dalil. Beribadah di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Nabi, perhatikan 4 hal ini. Hal yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, mentaati perintahnya. Kalau kita tak cinta Nabi, kita mentaati perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, ya, dan kita membenarkan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang dilarangnya dan apa yang dicercanya, yang dibencinya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan syiratal ladzina an'amta alaihim, itu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, jalannya Nabi. Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya ilmu nggak diamalkan ya kayak Yahudi. Kalau kita beribadah tapi nggak ada ilmunya, nggak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seperti orang-orang Nasrani. Allahu taala wa ala a'lam. Tayyib. Barangkali
Ada pertanyaan, saya kembalikan kepada host. Tafadhol. Bismillah. Baik, jazakumullah khairan atas penyampaian kajian yang telah diberikan terkait Al-Fatihah. Kini kami buka sesi tanya jawab kepada santri. Barangkali ada yang mau tanyakan terkait materi yang telah disampaikan Ustadz. Tafadholu. Bila pertanyaan di suara, maka santri bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung mengajukan via teks di kolom chat. Baik, kami ulangi kembali. Bagi santri yang ingin bertanya, bisa raise hand bila melalui suara atau melalui kolom chat yang tersedia di Zoom. Bila 2 menit lagi tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kajian kami akhiri. Bismillah. Fansat, ada pertanyaan yang masuk di via Zoom, Ustaz. Chat. Apakah bisa dibuka, Ustaz? Bismillah, ada pertanyaan. Perihal bacaan Al-Fatihah saat sholat. Ketika imam membaca Al-Fatihah, apa kita perlu mengulang saat imam membaca surat pendek? Bagaimana ketentuannya perihal hal ini? Di sini ada perselisihan di antara para ulama berkaitan dengan membaca Al-Fatihah, ya, tatkala kita menjadi makmum di sholat jahar. Ya, kalau di surat sir atau surat yang suaranya lirih, yaitu zuhur dan asar, atau rakaat ketiga atau keempat di surat maghrib dan isya, itu para ulama tetap mengatakan bahwasanya wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan la salata
liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca ya Fatihatul kitab, itu surat Al-Fatihah. Adapun saat salat jahr tatkala imam membaca Al-Fatihah ya, dan kita tahu di situ ya, misalkan kita imam baca alhamdulillahi rabbil alamin itu dengan suara keras, maka kita diperintahkan untuk mendengarkannya ya. Tatkala kita tidak tidak membaca Al-Fatihah ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tidak perlu bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan imam merupakan bacaan makmum. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Akan tetapi jumhur ulama tetap menyatakan bahwasanya bukan wajib ya, lebih baik kita membaca Al-Fatihah walaupun ya sholatnya jahar ya, dengan kehati-hatian sebagaimana dalam hadis tadi, tidak ada sholat ya yang tidak dibacakan surat Al-Fatihah. Begitu pula Syekh Shalih Fauzan ya, kemudian dalam kitab Fikih Al-Muyassar, dan rata-rata para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hanabilah itu menyarankan bahwasanya tatkala makmum itu mendengar imam baca Fatihah tetap membaca Al-Fatihah. Caranya bagaimana? Caranya ya tatkala setelah imam membaca amin, baru kita baca dengan cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dan seterusnya. Ya, dan ketika imam baca surat pun juga seperti itu, maka dibaca dengan cepat, dengan segera. Nah, sehingga kita setelah selesai membaca Fatihah, kita bisa mendengarkan bacaan imam. Kalau tidak nutut bagaimana? Ya kita ikuti imam. Misalnya kita baca Fatihah, imamnya baca surat Al-Ikhlas. Imam langsung setelah itu rukuk, kita belum selesai baca Fatihahnya, ya kita ikuti imam. Ya, Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, Allahu a'lam. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya. Ustaz, bagaimana kalau saat sholat tidak bisa menghayati bacaan Al-Fatihah dan surat pendeknya? Tapi ya kita belajar. Ya kita belajar. Belajar apa? Belajar makna Al-Fatihah. Terutama Al-Fatihah yang paling penting. Jadi kita minimal kalau walaupun kita nggak hafal artinya full, setidaknya kita tahu bahwasanya tatkala kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kita tahu di sini kita sedang memuji Allah. Tatkala kita berdoa, kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tahu saat itu kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya yang paling bagus adalah dengan kita belajar, kita baca terjemahan Al-Qur'an. Ya, kalau masalah surat-surat yang lain, maka kita cukup ya misalkan kita mampu untuk belajar bahasa Arab, kita mampu untuk belajar terjemah Al-Quran, kita lakukan. Kalau kita tidak mampu misalnya, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang. Ya, yang wajib bagi kita adalah kita membaca Al-Fatihah ya secara baik dan benar. Nah, Allahu a'lam. Baik. Di sini ada pertanyaan lagi. Apa hukumnya sholat berjamaah saat imamnya tidak fasih membaca Al-Fatihah? Tidak fasih ini seperti apa maksudnya? Karena fasih itu bertingkat-tingkat. Kaidahnya seperti ini. Apabila seorang imam lahannya atau kesalahannya adalah kesalahan yang ringan, kesalahan ringan adalah kesalahan yang tidak sampai merubah makna, maka kita sah sholat di belakangnya. Ya, tapi jika kita di sini cek
Taib. Saya ulang ya. Bagaimana saat kita sholat dengan apa hukumnya saat sholat berjamaah saat imamnya tidak fasih baca Fatihah? Fasih dalam membaca Al-Fatihah ada dua. Ya. Kalau dia itu tidak fasih atau salah dalam bacaan Fatihahnya, apabila salahnya adalah salah yang ringan, lahannya itu adalah lahan khafi, maka sah sholat kita. Nah, namun apabila lahannya atau kesalahannya itu adalah lahan jali, maka tidak sah sholat kita. Ya, lahan khafi itu adalah kesalahan yang tidak sampai merubah makna. Adapun lahan jali atau kesalahan yang berat itu adalah kesalahan yang sampai merubah makna. Contohnya apa? Kita imamnya membaca ain dibaca hamzah. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini tidak boleh. Ya, atau yang lainnya. Nah, ini merubah makna. Baik, Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang bagus. Assalamualaikum Ustaz. Untuk syarat berdoa agar dikabulkan harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Namun jika berdoa terus-menerus namun belum dikabulkan, bagaimana tips agar tidak berputus asa dalam berdoa agar tetap masuk syarat sahnya? Jazakallah khair. Taib. Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengabulkan doa. Pasti mengabulkan doa. Dan Allah mengabulkan doa kita itu menjadi tiga. Yang pertama adalah ini yang terbaik. Yaitu Allah ketika kita berdoa, ya Allah simpan, Allah kabulkan doa kita di akhirat nanti. Disimpan. Jadi ibaratnya begini, ini ibarat saja. Kalau kita berdoa, itu kita punya bagian. Misalkan seperti ini. Kita punya bagian. Ini bagian di akhirat dan ini bagian di dunia. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa yang kita inginkan, berarti kita telah mendapatkan keinginan atau pengkabulan di dunia dan di akhirat dapat setengah. Kan begitu. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya belum dikabulkan, bukan belum dikabulkan ya, di dunia maksudnya belum dikabulkan di dunia, itu sejatinya Allah itu mengabulkan doa kita di akhirat atau menyimpan doa kita di akhirat nanti, dan ini lebih besar pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Ya. Ya. Dan ini yang kita harapkan biasanya. Ya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu ganti doa kita dengan yang lebih baik. Misalkan kita mau dapat bahaya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa kita pasti akan mendapatkan pengkabulan. Entah pengkabulannya itu disimpan di akhirat atau pengkabulannya disesuai dengan keinginan kita, atau Allah rubah doa kita sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bayangkan ikhwah ma'asyiral muslimin. Kalau seandainya Allah ngabulkan doanya setiap hamba, ya, maka tidak ada orang yang hidup di dunia ini. Misal, saya marah dengan fulan. Saya langsung berdoa, ya Allah bunuh dia, langsung mati dia. Ya kalau fulan malah dengan saya, ya Allah matikan dia, saya langsung mati. Atau orang yang kurang ajar misalkan, dia berdoa, ya Allah hancurkan bumi, datangkan kiamat saat ini. Langsung kiamat. Nah, ini hikmah pengkabulan doa ada tiga tadi. Ya, terkadang doa tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi Allah tahu yang terbaik untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala terutama bagi orang yang belum dikaruniai anak misalnya, berdoa terus. Nabi Ibrahim bertahun-tahun berdoa sampai tua beliau. Sampai dikisahkan dalam surat Al-Hijr, ya ada malaikat datang kepada Nabi Ibrahim takut, ya qalu la taujal inna nubasyiruka bi ghulamin alim. Ya, kau jangan takut, aku di sini ingin mengabarkan kepadamu bahwasanya kau itu akan diberi anak yang cerdas, ya, Ishak. Ya. Qala abasyartumuni ala
Ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. Apakah kau ingin mengabarkan kepadaku saat ini aku sudah tua? Ya. Ya, kemudian dengan apa kau akan memberi kabar gembira? Ya ini. Kemudian apa Nabi Ibrahim bertanya begitu kepada malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, qalu basyarnaka bil haqq fala takum minal qanitin. Kami sungguhnya benar-benar memberikan kabar gembira dengan cara yang benar wahai Ibrahim. Ya, kemudian ya malaikat mengatakan fala takum minal qanitin, dan janganlah kamu itu menjadi orang yang suka berputus asa. Nabi Ibrahim mengatakan qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalin. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk orang-orang yang sesat. Allahu a'lam. Terus berdoa ya. Allahu a'lam. Nah. Rekomendasi buku tafsir bagi pemula, maksudnya yang baru mulai belajar. Nah, kalau terjemahan, ini terjemahan mungkin ya. Kalau terjemahan, ana sarankan jenengan beli tafsir Al-Muyassar, itu ada 2 jilid. Ya, hurufnya besar-besar. Tapi kalau dalam cetakan Arabnya 1 jilid. Beli tafsir Al-Muyassar. Terjemahannya ada. Atau jenengan beli terjemahan Al-Quran yang terbitan dari Majma' Malik Fahad, yaitu terbitannya dari percetakan Al-Quran Malik Fahad di Saudi. Itu sudah ditahqiq. Sudah direkomendasi oleh para ulama, terjemahannya sudah dikoreksi juga. Nah, Allahu a'lam. Nah, bolehkah membaca surat Al-Fatihah di saat perjalanan atau naik kendaraan tanpa batas jumlahnya, tapi tidak dirutinkan setiap perjalanan? Taib, hukum asalnya boleh. Jika niatnya kita ingin membaca Al-Quran, surat apapun, ya. Jadi kalau kita naik motor, kita murojaah ya ini. Kita misalkan hafal Ad-Duha sampai An-Nas. Kita naik motor daripada kita ngelamun ya kan. Daripada kita ngelamun kita baca Wad-duha wal-laili idza sampai An-Nas. Hafalannya memang itu aja ya, kita ulang lagi. Atau baca Al-Fatihah. Ya jika niat kita ingin murojaah, tidak masalah insya Allah. Dan itu insya Allah juga merupakan kebaikan. Ya, merupakan kebaikan. Allahu a'lam. Baik, Ustadz, bagaimana pemenggalan ayat yang benar saat baca ayat ke-7? Nah, ini begini, ikhwah. Khilafnya itu ada pada ayat pertama dari dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim masuk ke ayat 1 atau tidak? Ya. Kalau riwayat Hafiz ya yang kita baca itu masuk ke ayat 1. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ke ayat 1. Kalau riwayat yang lain tidak. Allah alam yang roji Allahu alam. Itu Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya, bukan bagian dari Al-Fatihah. Nah, akan tapi pembuka surat seperti ya Bismillahirrahmanirrahim seperti Al-Baqarah, Ali Imran diawali Bismillah, surat-surat pendek semuanya diawali Bismillah. Ya, jadi pemenggalan ayatnya ya di ayat 7 di sini ghairil maghdubi alai ya di ghairil maghdubi alaihim amin itu ayat ke-7. Ya, adapun ayat ke-6 ya siratal ladzina an'amta alaihim, ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Nah, adapun di antara Syekh Aiman Suwaid mengatakan tidak boleh kita memutus di situ karena kita baca surat Al-Fatihah ini riwayatnya riwayat Hafiz. Nah, tapi itu pendapat beliau, Allahu a'lam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di muqaddimah tadi Allah mengatakan qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sya'al. Ya, aku bagi kata Allah Al-Fatihah ini antara diriku dengan hambaku dua bagian, nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi masal. Sebagian dari untukku, sebagian untuk hambaku. Ya, wa idza qala, tatkala hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, yang pertama Allah mengatakan hamba alhamdulillahi rabbil alamin ayat yang pertama. Jadi Allahu a'lam yang rajih adalah
surat Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun Bismillahirrahmanirrahim itu ayat bukan ayat di surat Al-Fatihah ya. Ya sebagaimana dalam hadis qudsi ini. Allahu a'lam. Cukup, mari kita cukupkan sampai sini. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum bisa saya jawab, ya itu bisa jadi karena saya tidak tahu atau tidak tahu ilmunya. Saya takut untuk menjawabnya, takut salah. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas sayyidan jawab yang telah diampu. Baik, demikian santri yang bisa kami sampaikan terkait hari pertama kelas tafsir. Insya Allah setelah ini akan kami bagikan link soal evaluasi Al-Fatihah ya, yang bisa langsung dikerjakan santri. Yang nantinya ini juga insya Allah sebagai indikator pemahaman santri terkait materi yang telah diberikan, dan juga nantinya insya Allah bagi santri yang memiliki rekap nilai terbaik selama program kelas tafsir akan ada hadiah dari Istimewa Academy. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan bertemu di hari esok dalam pembahasan surat Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.